Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bas, kalau berdasarkan judul dari flyer itu, akankah Kemenkumham menuai badai? Kenapa judulnya seperti itu? Sedikit gambaran Kang ya. Ini kan munculnya, hebohnya akan dikeluarkan Permen Kumham ini kan bukan gara-gara, dikarenakan kondisi organisasi yang tanda petik saat ini ya bebeliut. Kalau kamu dibilang bebeliut, banyak permasalahan, akhirnya tidak menemukan titik temu, dan ujung-ujungnya Undang-Undang Jabatan Notaris dijadikan alat untuk penyelesaian, yaitu pasal 82 betul, ayat 5. Kang, kalau melihat sedikit ke belakang dong Kang, ini kan tidak mungkin nggak ada api, nggak ada asap. Dari gambaran Kang Din seperti apa? Monggo, nyapa dulu orang teman-teman. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyapa teman-teman dulu dong. Rekan-rekan, saya selalu ya semuanya. Izin ngomong ya. Ya pertama kalau terkait dengan organisasi kita memang ya kita sebut sebagai mungkin itu dinamika ya. Dinamika dan sesuatu yang ya mungkin kita anggap sebagai wajar lah gitu ya. Karena berbagai kepentingan atau terkait dengan banyaknya syarat-syarat isyarat-isyarat kepentingan. Oke. Ya, tapi apapun ceritanya kan itu sudah terjadi gitu ya. Jadi kenapa kemudian Kementerian Hukum turun tangan gitu ya? Memang bukan tanpa sebab. Tapi memang dari dilihat dari regulasi juga sebetulnya sudah sangat jelas ya. Dari beberapa regulasi Undang-Undang 30 2004 gitu ya, kan pernah diuji juga tuh pasal 82 waktu tahun 2009 kalau nggak salah ya. Sebelumnya juga ada juga ya. Dan memang kemudian masih ditetapkan bahwa organisasi yang diakui satu-satunya itu hanya INI gitu ya. Betul. Nah berikutnya dengan Undang-Undang 2014 memang ada perubahan norma ya terkait dengan pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, 5 ya. Betul. Nah, pasal 5 ini memang menyebutkan bagaimana kemudian Kementerian Hukum dan HAM itu akan mengeluarkan atau bisa mengeluarkan permen ya terkait dengan pembinaan dan seterusnya kan. Nah, apakah ini memang kemudian dipakai katakanlah momen atau seperti apa? Tapi kan itu amanat undang-undang. Amanat undang-undang akan dikeluarkan permen. Dan itu sebenarnya udah terlalu jauh ya, sekarang udah 2022. Iya sih, kalau 2014 ke 2022 udah 8 tahun ya. 8 tahun kurang lebih. Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun tanpa ada permen. Tanpa ada permen, ya. Artinya memang apakah ini karena diakibatkan adanya gonjang-ganjing gitu ya? Apakah ini memang murni merupakan inisiatif dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mengeluarkan itu gitu ya? Karena kalau dilihat dari sisi esensi pasal 82-nya sendiri gitu ya, agak sedikit nggak nyambung gitu loh pasal ayat 5-nya. Kenapa disebut sebagai nggak nyambung? Karena ini asalnya dari mana nih? Permen itu. Sementara kalau kita bicara tentang anggaran dasar anggaran rumah tangga itu kan diatur sendiri oleh organisasi, oleh anggota mandiri kan? Ya. Karena di pasal, kalau nggak salah di pasal 3-nya itu untuk meningkatkan kualitas anggotanya kan secara mandiri. Betul, itu tadi kan kita berangkat dari UUD 45 dulu lah gitu ya. Oke. UUD 45 itu kan pasal 28 memang kemudian dimungkinkan atau kita itu diberikan kebebasan untuk kemudian berkumpul dan seterusnya gitu ya. Makanya kemudian ada organisasi gitu ya. Organisasi kita itu, perkumpulan kita itu adalah Ikatan Notaris Indonesia. Disitulah wadah para notaris Indonesia untuk kemudian katakanlah berhimpun dan kemudian untuk mencapai tujuannya. Ya. Karena tujuan perkumpulan gitu ya. Dan tentu akan sangat kurang serp gitu ya kalau kemudian terkait dengan hal tersebut itu diintervensi atau katakanlah kemudian pemerintah masuk gitu terlalu jauh. Oke. Ya kalau dalam konteks pembinaan yang tidak masuk ke dalam konteks isi sebenarnya sih nggak ada masalah lah gitu ya. Oke. Bahkan sebelum jauh, aku mau sedikit mengulas sebelum saya lebih dalam lagi nanya lebih dalam. Penetapan
pengawasan dan pembinaan, kan isi pasal 5 kan seperti itu. Penetapan, pengawasan dan pembinaan wadah organisasi melalui Permenkumham. Nah, berarti kalau ini amanah undang-undang, selama ini salah dong ya bergerak. Kalau disebut sebagai salah atau apakah memang sudah sesuai rule-nya seperti itu? Menurut saya sih memang sebetulnya dalam konteks pasal 5 tadi, ayat 5 tadi ya, 82 ayat 5 itu sebetulnya memberikan katakanlah momentum gitu ya. Oh, ternyata sebetulnya ada pasal ini, ayat 5 ini kok kayak gini ya. Ada penetapan loh. Iya, makanya itu tadi hampir sama kemudian dengan yang ada di dalam permen kementerian ya, surat kementerian BPN terkait dengan kode etik PPAT. Iya, yang menetapkan padahal kode etiknya organisasi. Iya, itu kan. Tapi yang menetapkan mungkin kita baru kemudian tercerahkan dengan kasus ini gitu ya. Kalau menurut saya memang harus ada yang bisa mengkoreksi itu gitu loh. Oke. Yeah. Artinya dimungkinkan kita mengajukan GR terkait dengan ayat 5 ini sebetulnya gitu ya. Apakah memang sudah sesuai? Kalau menurut saya memang agak terlalu berlebihan ya. Oke. Karena bisa saja kemudian masuk ke dalam ranah internal gitu. Itu yang harus dihindari gitu sebetulnya kan. Bagaimanapun organisasi kita itu atau IN itu kan undang-undang jabatan notaris kemudian mengatur gitu ya. Tetapi kan bukan dalam konteks organisasinya. Berarti jabatannya? Iya, jabatannya kan. Kalau organisasi diserahkan aja ke organisasi, ke INI gitu ya. Nah, pengaturan yang terkait dengan ininya serahkan dalam anggaran rumah tangga. Dan di dalam UJN sendiri kan disebutkan. Ada di pasal 3. Makanya harusnya itu ya kemudian dijadikan rujukan. Iya, kemandirian kebebasan untuk meningkatkan kualitas itu melalui anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan kode etik. Iya, kan esensinya beda dengan apa yang kemudian dulu diputuskan di MK kan, terkait dengan organisasi satu-satunya kan gitu. Kalau sekarang ini kemudian kalau katakanlah ada Permenkumham yang kemudian mengatur lebih jauh gitu ya, terkait dengan hal yang bersifat internal, menurut saya memang agak harus waspada gitu ya. Ada baiknya memang kalau kemudian nanti keluar, harus diperhatikan dulu atau rancangannya minimal didiskusikan lebih jauh ya. Apa sih Kang ya, kalau menurut Kang Udin, apakah ini dari kesalahan teman-teman di pengurus atau di anggota sehingga ada kepikiran dari kementerian untuk mengeluarkan Permenkumham yaitu pasal 82 ayat 5 ini? Kalau agak sedikit mundur ke belakang. Ya itu jawabannya sebetulnya yang tadi saya bilang, jawabannya kan ada dua kan. Kalau kita kemudian berbaik sangka gitu ya. Kita cerita berbaik sangka nih. Kalau berbaik sangka memang Undang-Undang 2014 perubahan Undang-Undang 30 2004 kan memerintahkan. Iya, ada perintahnya, ada amanah. Mengamanatkan itu berbaik sangka, gitu ya. Karena memang ya kata kementerian ya itu ranah gue dong. Boleh dong, karena diamanatkan oleh undang-undang. Saya bikin permen ada dasarnya. Betul. Jadi kita berbaik sangka. Tapi kalau kemudian kita bicara dalam konteks berburuk sangka atau katakanlah negatif thinking gitu kan. Udah 8 tahun. Iya, berarti kan ini sejauh ini nggak ada masalah kok. Nggak ada permen hukum terkait dengan organisasi juga kan nggak ada masalah gitu ya. Hubungan dengan kementerian baik-baik. Iya, baik-baik saja. Kemudian ada kegiatan juga oke saja. Kata notaris juga baik-baik saja gitu ya. Bahkan sempat mengeluarkan peraturan perkumpulan malah. Ya, banyak yang dikeluarkan gitu ya, berkaitan dengan pengawasan notaris dan seterusnya kan. 2000 terakhir ya 2020, 2021 juga ada kan. Iya. Nah, artinya kalau itu kemudian kita berbaik sangka, tapi kalau berburuk sangka, ya mungkin dipicu oleh adanya pergonjang-ganjing terkait dengan KDK, terkait dengan masa jabatan ketua umum, terkait dengan tempat kongres gitu ya. Kemudian juga kekhawatiran tidak netral dan seterusnya dan banyak hal gitu ya. Dan itu kemudian kan mungkin saja dianggap sebagai tumpukan masalah gitu ya. Yang mau tidak mau harus yang kementerian gitu ya. Tapi sebetulnya sebelum masuk ke kementerian juga harusnya bisa diselesaikan di internal. Seharusnya biar diselesaikan, apalagi pernah ada
rembuk nasional ya. Rembuk Nasional. rembuk Nasional juga walaupun memang tidak diakui dalam anggaran dasar rumah tangga, nah itu kan salah satu langkah yang menurut saya juga cukup strategis, apalagi kemudian dihadiri oleh ketua PMI Indonesia. Itu sebetulnya harusnya sudah bisa menyelesaikan persoalan. Tapi kan ketika sebelum rembuk nasional di tanggal 1 Oktober itu kan malam ini sempat ada pertemuan dengan, kalau nggak salah yang informasinya, sempat ada pertemuan dengan, dipanggil lah oleh kementerian itu diwakili oleh Dirjen AU, ngobrol, diskusi sampai tengah malam setengah 1, tapi nggak ada hasil kan. Itu depan Dirjen loh Pak. Ngerti, maksud saya gini yang tadi saya sebutkan, kan harusnya, kita bicara harusnya kan, kalau yang seperti itu harusnya bisa diselesaikan lebih elegan gitu. Artinya oke kan, dalam konteks ketatanegaraan Indonesia juga kan ada yang disebut sebagai musyawarah mufakat, ada juga yang disebut sebagai voting kan gitu ya. Nah harusnya kalau musyawarah mufakat kemudian tidak tercapai ya diputuskan yang voting dong, harusnya. Iya, harusnya. Kalau udah musyawarah mufakat itu tercapai, tapi kemudian harus musyawarah mufakat lagi terus gitu ya, sampai kapan? Ya, terbukti ya kan udah lewat nih. Ketika malam itu nggak ada kesepakatan. Ya, itu yang saya mungkin teman-teman yang lain juga menyesalkan gitu ya. Kejadian itu, kenapa kemudian harus diserahkan ke kementerian kan gitu. Ya, walaupun tadi yang saya bilang ada triggernya gitu kan, sehingga nanti menggunakan ketentuan 82 ayat 5 Undang-Undang 2014 kan. Tapi kalau nggak dipicu oleh itu mungkin kan dapat kan itu. Besoknya pun nggak ada hasil juga. Dikasih kesempatan. Itu tadi harusnya yang saya bilang tadi, harusnya para ketua PMI itu waktu itu langsung voting aja. Orang di depan menteri aja, di depan dirjen aja nggak selesai, lagi nggak ada dirjen. Ya hampir sama melemparkan bola kan ke kementerian, kasihan kementeriannya. Kalau dari kami dilihat permasalahan ini kan mungkin penumpukan dari kalau sedikit gambarannya sih Makassar, kemudian Batu Malang, Pekanbaru. Nah dari Pekanbaru muncul, sebelum Pekanbaru dari Batu Malang muncul 2 KDK, ya kan? Di Pekanbaru pun harapan anggota tidak terpenuhi. Nggak ada hasil juga sampai terjadi KDK ketiga, kemudian muncul bukan draft ya, akhirnya diserahkan ke kementerian. Nah dari gambaran ini plus minusnya Pak dari kementerian terhadap permasalahan yang tanda petik notaris sebagai pejabat yang menggunakan lambang negara. Ya pertama tadi yang disebutkan ya, kalau kita berserikat berkumpul itu kan sebetulnya sesuatu yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Konstitusi negara kita. Tapi batas mana yang disebut sebagai organisasi yang baik itu tentu juga kan harus punya ukuran kan gitu ya. Ukurannya itu bisa dalam anggaran dasar atau rumah tangga. Nah, yang perlu kemudian disepakati dijadikan dasar itu kan anggaran dasar rumah tangga. Ada ART. Ternyata gitu ya, ada ART-nya, ada beberapa pasal yang kemudian disalahartikan atau ditafsirkan lain gitu ya. Makanya ke depan memang harusnya anggaran dasar rumah tangga itu tidak bisa ditafsirkan lain selain misalkan satu ya satu. Kayak organisasi ini satu-satunya itu. Iya, misalkan terkait dengan KDK misalkan gitu ya, bahwa yang kemudian bisa melakukan KDK itu kalau apa? Ya udah ukurannya jangan semuanya tuh bisa KDK gitu. Ya, ntar seumur hidup bisa dong. Ya, makanya apalagi aturan terkait dengan KDK tadi gitu ya, menurut saya memang kurang fair. Kenapa saya sebut sebagai kurang fair? Kalau yang nggak ikut dianggap setuju. Tapi kan di pasal 4 kan wajib. Makanya itu tadi itu kan sarana kita dalam konteks menyalurkan aspirasi kan. Akan tetapi kan tidak selamanya orang itu kemudian concern gitu ya dengan ada surat, ada apa dari mana gitu ya. Jangankan surat kan, orang acara aja kan tahu sendiri yang hadir aja lagi kan. Yang hadir kan nggak lebih dari 4.000. Persis. Makanya itu tadi itu harus dievaluasi gitu loh.
kalau terkait dengan KDK itu. Jadi jangan sampai ada penafsiran yang berbeda. Yang dimaksud KDK adalah hanya untuk A, B, ya sudah ada doang. Ada syarat KDK yang dipakai ya. Syaratnya apa? Kalau memang kondisi A, B, C, D gitu ya. Persis. Jangan sampai apa-apa KDK. Ya. Dan istilahnya bisa mengebiri hak-hak anggota dong. Jadi artinya yang seharusnya A, kok tiba-tiba jadi berubah jadi mana gitu ya. Nah, terakhir kalau misalnya KDK, terakhir ini kan muncul jumlah dikeluarkan yang misalnya tanggal 1 Oktober, ternyata mundur, nggak tahu berapa hari mundurnya, 2000 sekian lah, aku nggak hafal ya, 2000 sekian setuju pindah dari Bali, 500 sekian nggak setuju. Tanggapannya gimana? Saya juga agak gimana ya, maksudnya karena saya salah satu orang yang atau salah satu anggota yang tidak setuju dengan menggunakan KDK dengan momen seperti itu, dengan alasan seperti itu. Jadi menurut saya tidak menunjukkan katakanlah gitu ya keadilan buat anggota gitu. Makanya tadi saya bilang KDK itu harus kemudian dalam tanda petik ya dirubah gitu loh ininya, parameternya, ya ukurannya, bagaimana kalau kemudian KDK misalkan menyebutkan kita menggunakan forum gitu ya, yang ikut KDK itu harus minimal 50% lebih misalkan dari seluruh jumlah anggota. Itu baru kemudian menurut saya bisa dianggap sebagai fair gitu ya. Jadi kalau misalkan mau menggunakan mekanisme itu ya monggo, kalau udah semuanya itu ada. Ini kan kalau anggota 20.000 gitu ya, yang melakukan pemungutan suara dalam tanda petik itu hanya 1.000 gitu ya. Ya, gimana bisa dianggap sebagai memiliki kualifikasi adil? Jadi selama ini kongres-kongres mana pernah ada forumnya? Ya kan, makanya saya bilang tadi, kalau kemudian ada pengaturan lebih jauh, gitu ya, nggak ada masalah. Ini kan enggak. Parameternya juga kan masih kita sebut sebagai samar-samar gitu. Nah, sekarang balik lagi kan ke permasalahan rencana permen. Ini kan belum muncul nih permen, sedangkan draftnya sudah beredar. Kalau melihat dari isi draft yang tanda petik entah benar entah salah, itu kan baru isi, nggak tahu benar dari kementerian atau tidak kan. Kalau nggak salah itu banyak anggaran dasar dicoret-coret. Ini. Nah kalau dari isi itu kan tanggapan kamu gimana? Tapi kan belum tentu juga isinya itu. Iya, saya sih malahan kalau yang dicoret-coret itu malah agak sedikit membingungkan gitu ya. Justru yang dicoret-coret itu kan isinya adalah anggaran dasar rumah tangga kan. Nah, bagaimana mungkin kemudian misalkan organisasi itu diatur oleh pihak lain. Dalam ini negara lah ya. Ada bang, PGRI. Nah, kan kita contohkan Peradi gitu ya. Organisasi pengacara juga mengatakan. Pengacara independen, di luar pemerintahan, di luar kehakiman. Nah, dokter juga sama. Nggak dari kesehatan. Nah, makanya itu juga sebetulnya harus kemudian, kan kalau dalam konteks menjalankan jabatan iya, ya. Tapi dalam konteks organisasi, masa iya sih? Kan logikanya nggak masuk gitu. Kalau kemudian yang disebutkan di dalam permen yang dicoret-coret itu kemudian kenapa dicoret kan gitu ya? Malah kelihatannya kalau kemudian permen Kumham yang draft itu benar gitu ya, kelihatannya kan yang dominan itu adalah pihak pemerintah. Jadi terkait dengan hal tersebut tentu juga ya berarti kan harus menanggung atau bertanggung jawab keseluruhannya dong. Kalau nggak salah juga di situ kan ada ketua umum ditunjuk. Itu makanya menteri melalui dirjen. Makanya sekarang gini loh, Pak, dalam konteks hierarki peraturan perundangan, ya, sebagaimana undang-undang pembentukan peraturan perundangan itu juga kan sudah sangat jelas. Bagaimana kemudian kita mempedomaninya gitu ya. Di tahun 2012-2011 kan, pedomannya sudah sangat jelas gitu. Gak mungkin kan suatu peraturan itu bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Betul, nggak boleh. ART nggak boleh berlawanan sama anggaran dasar. Itu tadi. Nah, sekarang kita kembali ke konteks pasal 82 ayat 5 tadi, gitu ya. Apakah tidak bertentangan dengan undang-undang? Iya. Ini kan pas pengawasan pembinaan melalui kan makanya di Permen Kumham itu kan mengesampingkan yang disebut sebagai anggaran dasar anggaran rumah tangga berarti.
Padahal di ayat 1, 2, 3, 4 disebut. Iya, makanya tadi saya sebut. Dalam undang-undang pembentukan peraturan undangan kan memang kemudian yang namanya peraturan undangan itu harus nyambung dong antara satu pasal dengan pasal yang lain. Iya, betul. Harus saling berkesinambungan. Apalagi dalam konteks satu pasal ya, ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya itu harus nyambung dong. Iya, bersinergi berkaitan. Betul. Kalau kemudian itu lepas, ayat 5-nya lepas. Ayat 5-nya lepas. Nah, tapi kan itu sudah dalam artian selama ini kan nggak ada yang mengusik kan. Selama ini tidak ada mengusik, bahkan dari pengurus dari pusat wilayah daerah pun tidak ada mengusik pasal 82 ayat 5 tadi. Nggak ada yang mengusik ketika ada kasus ini baru terbuka. Nah, gimana bahkan? Ya gini loh, apapun ceritanya yang namanya produk undang-undangan itu kan bisa digugat kan. Ya. Bisa katakanlah kalau di bawahnya undang-undang itu bisa kemudian dilakukan GR di kan ke Mahkamah Agung kan gitu ya. Kalau merasa memang kemudian itu tidak sesuai ya bukan. Karena itu tidak bisa tidak gitu ya. Artinya kalau ada orang yang merasa bahwa itu merupakan mengganggu hak konstitusionalnya ya bukanlah. Kalau selama ini memang mungkin tidak banyak yang kemudian menyadari mungkin ya. Iya. Karena buktinya dari tahun 2014 sampai dengan sekarang kan 8 tahun ada macam-macam aja gitu ya. 8 tahun anteng. Dan kemudian juga terkait dengan organisasi notaris juga sebelum UJM juga kan aman-aman aja kan. 80 ya, tahun lah. Sekian tahun ya. 80 tahun sebelum keluar undang-undang. Sebelum 2004 kan. Betul. Nah, itu kan nggak ada masalah gitu ya. Nah mungkin sekarang karena ada persoalan yang gonjang-ganjing itulah kemudian orang jadi tambah ini ya, tambah concern gitu. Sebelum aku nanya lebih jauh yang lebih kepada plus minus dari permen yang akan dikeluarkan. Nah, kalau kamu ngelihat nih sebelum undang-undang keluar, setelah undang-undang keluar dan saat terjadi kasus ini, apa yang bisa kamu lihat ambil? Sesuatu apa yang bisa diambil untuk anggota? Ya sebetulnya pelajaran ini pelajaran yang sangat berharga kan. Kalau dalam konteks bagaimana kita ke depan, bagaimana kita ke belakang kan. Betul. Nah apa yang terjadi di sekarang ini kan sebetulnya itu pelajaran berharga gitu loh. Bahwa pentingnya kita memahami konteks anggaran dasar anggaran rumah tangga itu dengan baik. Ya agar kemudian tidak menjadi persoalan gitu loh. Nah ini kejadian ini kan karena kemudian pemahaman kita terkait dengan anggaran dasar rumah tangga itu mungkin berbeda gitu loh. Cara memahami. Berbeda untuk memahami, berbeda untuk kemudian menafsirkan gitu ya. Padahal seharusnya kan tidak boleh kemudian kita menafsirkan yang sudah jelas. Ya betul, membaca undang-undang kan gitu. Kadang-kadang membaca pasal kalau yang sudah jelas, ngapain ditafsirkan? Iya makanya kongres dilaksanakan di Bandung misalkan. Kongres dilaksanakan di Jawa Barat. Berdasarkan putusan kongres. Putusan kongres itu kan kemudian sudah diputuskan. Sudah diputuskan karena di Jawa Barat, oke. Ya tadi saya bilang, waktu itu saya bilang di Luar Sarika yang masuk Jawa Barat, pokoknya yang penting di kecuali Bandung atau di Jawa Barat aja pokoknya. Kecuali Bandung aja. Ya boleh aja kalau Jawa Barat kan. Bandung juga Jawa Barat dong. Oh ya, iya. Nah makanya saya bilang tadi, kalau kemudian kita sudah menyepakati bahwa kongres itu dilaksanakan di Jawa Barat, dijalankan. Jangan kemudian dengan alasan yang lain, kok bisa dipindahin. Netralitas katanya. Nah itu tadi, kalau urusan netralitas kan hal lain. Nah, kalau bisa yang memindahkan tempat itu, apakah lewat KDK atau ada tempat lain? Kalau terkait itu udah pasti saya kan tidak orang yang tidak setuju dengan konsep KDK. Kongres luar biasa itu maksudnya? Iya. Untuk memindahkan tempat? Ya harus tadi kongres ya minimal ada kongres luar biasa. Untuk memindahkan tempat, berarti selenggarakan kongres luar biasa, usulkan pindah tempat, pengunduran waktu baru. Ya, mekanisme yang normal saja sih. Kalau menurut saya kalau KDK itu kan abnormal ya. Iya. Walaupun diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga gitu ya, tetapi kan bukan berarti kemudian itu bisa serta-merta tiba-tiba bisa dilaksanakan kan. Tapi berapa kali? 2 kali sebelum KDK terakhir kan aman-aman aja kan. Ya karena mungkin hal-hal yang bukan esensial sekali gitu kan.
Makanya saya bilang tadi harus ada parameter gitu loh. Itu yang jadi problem. Menurut parameter saya, mungkin itu dianggap sebagai non esensial. Mungkin menurut orang lain mungkin saja itu adalah sesuatu yang esensial. Nah, kalau yang nggak salah, KDK pertama itu kan karena COVID, KLB. Iya KLB, memundurkan waktu KLB. Itu kan itu sebetulnya menetapkan waktu sebetulnya, bukan memundurkan waktu, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi memundurkan waktu KLB. Ya kan, dari April ke akhir Mei atau awal Juni, kan gitu. Nah, itu karena COVID kan berarti esensial. Apa ada sesuatu yang urgent? Nah, pertama itu apakah itu disebut sebagai force major pertama dulu ya? Oke. Apakah itu disebut sebagai perbuatan lemah gitu ya? Itu yang harus disepakati dulu gitu loh. Oke. Makanya jangan ujuk-ujuk langsung ke bahwa karena COVID. Nah, karena COVID apakah memang sudah ada penetapan bahwa itu merupakan force major, bahwa itu merupakan lemah? Kan itu dulu yang harus disepakati kan? Belum ada. Hampir sama dengan bagaimana notaris itu kalau dalam masa COVID itu boleh tanda tangan lewat Zoom. Nggak boleh. Itu tadi makanya harus disepakati dulu dong. Kalau kemudian undang-undang mengatur bahwa karena sekarang COVID, karena sekarang ada bencana COVID gitu ya. Nah maka kemudian buat akte itu sekarang boleh lewat Zoom misalnya. Dibuatlah atau dikeluarkanlah regulasi undang-undangnya atau apapun namanya atau apapun ya silakan tidak ada yang keberatan. Tapi kan kalau kemudian tidak ada cerita itu kemudian tiba-tiba dibuatkan akte lewat Zoom misalkan ya tempat cairnya di sini tanda tangannya di tempat lain gitu ya apakah itu berpengaruh terkait dengan aktenya pastilah ya iya turun 1 derajat. Sekarang analogikan dengan dalam organisasi gitu loh kan sama aja. Kalau udah diatur A, ya harus kalah. Perkara kemudian ada diskresi atau ada apapun namanya, harus ada dasar hukumnya dong. Bukan ujuk-ujuk membuat regulasi atau membuat aturan yang katakanlah sebagai turunan dari sini, tapi sebetulnya tidak seperti itu. Nah kalau menurut kamu, Den, ini kan sudah terlanjur diserahkan kementerian. Bukan kementerian lah, atau kalau kementerian. Dalam artian anggota wait and see. Ya, kalau saya sih berharap sih kementerian mungkin bersikap lebih atau bersikap bijak lah kemudian. Jadi bukan berarti kalau kesana kan memang kita hanya satu kan organisasi kita hanya satu kan. Artinya bukan hanya sekedar mengakomodasi kepentingan gitu loh. Mengakomodasi kepentingan satu pihak, tapi mengakomodasi kepentingan, keadilan, kemanfaatan dan kemudian tentu juga kepastian hukum. Tiga-tiganya harus terakomodasi oleh kementerian maupun termasuk tentu di dalamnya kalau kemudian dikeluarkan permen itu gitu ya. Permen itu juga tentu harus kemudian merepresentasikan keinginan anggota, keinginan seluruh rakyat anggota INI gitu ya. Supaya tidak ada yang kemudian merasa terzolimi dalam tanda petik gitu ya. Karena potensi kemudian kementerian digugat juga cukup terbuka lebar kalau kemudian ternyata Permenkumhamnya itu tidak adil lah gitu ya kalau kemudian seperti itu. Kalau menurut kamu, Din, menurut kamu, Din, hal apa yang perlu diperhatikan oleh Permen selain tadi mengakomodasi caranya seperti apa? Saat ini kan belum ada yang namanya undangan mendiskusikan isi draft. Ya, yang secara umum, secara global kan apa yang kemudian dikeluarkan oleh Permenkumham itu kan atau rencana dikeluarkannya Permenkumham itu adalah dilandasi oleh adanya pasal 82 kan. Nah, 82 itu sendiri kan tidak satu ayat doang, ada beberapa ayat kan. 1, 2, 3, 4 kan gitu ya. Ada 4 ayat di atas. Ada yang di atasnya kan. 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu ya. Nah, berarti kan dengan kata lain Permenkumham itu kan harus melandasi ayat-ayat sebelumnya. Dilandasi oleh ayat sebelumnya. Berarti di Permen itu tetap harus ada namanya kongres, pemilihan dan sebagainya. Iya. Loh, kalau katakanlah kalau kita mengadopsi ketentuan PT gitu ya, undang-undang PT kan. Bahwa penunjukan direksi itu pada saat yang pertama adalah langsung kan. Nah, kalau cara seperti itu kan beda. Iya sih. Beda makanya menurut saya karena sekarang sudah ada anggaran dasarnya, sekarang sudah ada anggaran rumah tangganya,
Ya Permenkumham itu hanya kemudian dalam tanda petik mengadopsi dong apa yang ada di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, itulah yang kemudian dijadikan rujukan. Nah, kalau seandainya nih, kita berbicara ini kan kita draft ini kan janjinya di akhir November, akhir Oktober, awal November kan akan rencana akan dikeluarkan Permenkumham ini. Sampai saat ini tanggal 4 pun nggak muncul. Seandainya, ini kan ada dua kepentingan pihak sebelah, dan kepentingan PP lah, kepentingan PP, Kementerian Lita dan Mbak Lita dan Bang Per dan kawan-kawan. Sebelah sisi kanan, kepentingan para ketua Pengwil. Kalau isinya mengarah ke sini, karena faktor kedekatan kan, permen ini kan mempengaruhi. Isi permen itu kan mempengaruhi dua belah pihak ini. Nah, kalau seandainya lebih berat ke kanan, apa yang akan dilakukan? Ya. Badai apa yang akan muncul seperti apa nih? Nah, makanya bisa nggak yang 8 tahun itu digugat? Tidak munculnya permen. Ya apapun, kan gini Pak Mahfud, apapun ceritanya yang namanya setiap warga negara gitu ya, termasuk tentu adalah anggota TNI gitu ya, dia punya yang disebut sebagai hak konstitusional. Oke. Ya, pasal 28 UUD 45 gitu ya, kan sudah sangat jelas menjamin itu gitu kan. Nah, artinya kalau kemudian dianggap ternyata merugikan gitu ya, atau katakanlah mengkebiri gitu ya, hak masyarakat, termasuk masyarakat INI gitu ya, masyarakat anggota INI ya, potensi kemudian digugatnya kan cukup terbuka lebar. Kan kita bicara potensi karena ini kan belum ada ya bentuk produknya kan. Iya, karena baru rancangan yang tadi. Iya, kan yang namanya pemerintah dalam hal ini bukan berarti karena dekat ke sini harus pro ke sini dong. Kan waktu zaman pemilihan presiden juga pemilih kubu ini dan pemilih kubu ini begitu jadi yang sama sebagai warga masyarakat Indonesia. Betul. Nah ini juga sama dong. Bukan berarti kemudian karena condong ke sini harus kemudian karena dekat ke si A harus ke putusannya ke A. Tapi ada kepentingan. Ya itu di luar konteks kepentingan ya. Kita cerita objektif aja. Kita cerita normatif bahwa nggak bisa dong pemerintah itu melakukan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Karena aturannya juga jelas dalam hukum perdata juga kan bisa saja kemudian ada yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan itu bisa dibuka. Kemana? Nah, tergantung apa yang kemudian dirugikan. Kalau hak konstitusional berarti kan dilakukan judicial, misalkan tadi karena ada produk ya. Ada produknya misalnya. Produknya Permenkumham. Itu produk itu kemana ya dilakukan judicial review lah. Kalau kemudian ternyata itu terkait dengan produk tata usaha negara ya berarti ke PUN kan. Tapi kalau menurut kamu ini permen ini lagi mana? Itu atau ke JR? Kalau Permenkumham ya ke JR ke Mahkamah Agung. Nah kalau ke PUN itu apa yang bisa digugat? Produknya itu misalkan terkait dengan pengesahan gitu ya. Pengesahan katakanlah misalkan dia menunjuk ketua umum misalnya. Menunjuk ketua umum. Menunjuk ketua umum melalui ya kan ada Permenkumham nih. Permenkumham itu kan mungkin hanya cerita bahwa saya menunjuk si A, nggak mungkin. Iya kan. Dengan Permenkumham nanti kan ada berikutnya bahwa sesuai dengan Permenkumham nomor sekian maka menunjuk si A. Kan ada SK-nya tersendiri dong. Pasti beda dengan Permenkumham. Oh, SK itulah yang diperlukan. Itu ya. Jadi kalau cerita tentang pengangkatan notaris kan ada peraturan menterinya dong. Ya, betul. Nah, tapi kan kemudian dengan dasar peraturan menteri tadi, gitu ya, diangkatlah si notaris X. Oke. Nomor pengangkatan notaris X itu adalah dengan SK nomor sekian. Ya. Itulah yang menjadi objek. Betul. Oh, berarti bukan permennya? Bukan, permen itu bisa dilakukan JR. Kalau kan nggak mungkin permen itu hanya menunjuk bahwa ini loh permen ini menunjuk si Anu sebagai ketua umum kan nggak mungkin. Ya kalau permen kan mencakup keseluruhan. Iya harusnya enggak. Nah kayak hampir sama dengan tata cara pengangkatan seorang notaris kan ukurannya. Nah untuk pertama kali seperti apa? Iya. Nah barulah nanti tidak disebutkan nama kan kalau dalam Permenkumham kan. Nggak mungkin bahwa
dalam Permen Kumham itu menyebutkan bahwa akan menunjuk si X sebagai ketua umum. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau itu seumur hidup. Nah, makanya tadi. Kalau misalnya di Permen Kumham itu menunjuk si A jadi ketua umum, berarti kalau untuk memecat lagi nunggu permen lain gitu. Ya, makanya kan nggak mungkin. Kalau makanya biasanya dibuat ukuran-ukurannya, parameter. Nah, untuk pertama misalkan ya, setelah keluarnya Permen Kumham ini akan kemudian diangkat ketua umum siapa nanti sesuai dengan ini. Misalkan ada keluar peraturan atau keputusan menterinya. Iya. Dan kadang-kadang gini, oke, ini kalau seandainya tadi saya agak tertarik tentang dulu. Hak pasal 28. Ya kan? Terlepas ya, ini isi permen ini menurut apakah berat ke PP, apakah berat ke... Ya, kita harus berbaik sangka dulu lah. Nah, berbaik sangka lah. Dalam artian, bentar pemirsa, maaf. Agak jelas. Jadi gini, kalau melihat akan dikeluarkannya permen setelah 8 tahun, tanda petik 8 tahun, undang-undang muncul, padahal sudah ada perintah, ada amanah, tidak keluar, tiba-tiba keluar saat ini. Nah, ada pendapat setuju nggak Kak kalau ini diambil alih, tanda petik ya, bahasanya kan diambil alih dengan dikeluarkannya permen. Kemudian diatur tentang penetapan organisasi, pengawasannya, pembinaannya. Nah, apakah nanti ke depan INI itu akan jadi seperti PGRI organisasi di bawah kementerian langsung? Nah, kalau saya sih tidak berpikir ke sana ya, karena memang ini adalah perkumpulan kan, INI itu adalah perkumpulan. Jadi apa yang kemudian nanti dituangkan dalam Permen Kumham itu sendiri sebagai pengejawantahan atau sebagai pelaksanaan dari pasal 82 ayat 5 tadi gitu ya, UJN Undang-Undang 2014 tidak mengarah ke sana menurut saya. Ya, tetapi tentu tetap kemudian mengakomodasi yang disebut sebagai anggaran dasar anggaran rumah tangga. Gitu. Ya, berarti melihat kembali di pasal atasnya. Iya. 1, 2, 3, 4 itu. Iya. Oke. Logikanya seperti itu gitu kan. Nggak mungkin kemudian tiba-tiba menteri itu mengambil alih gitu loh. Kalau misalkan kemudian mengambil alih, berarti kan sama dengan mengintervensi dong. Oke, kalau ada bahasa, kalau betul ya bahasa pernyanya itu ada menunjuk ketua umum melalui dirjen. Nah, itu yang menurut saya memang itu mengintervensi. Kalau kemudian menunjuk langsung. Nah, ketika menunjuk langsung itu betul. Nah, menurut saya bisa betul. Karena kan menunjuk langsung itu berarti pasti dengan keputusan kan. Dasar permen ini maka menunjuk si A menjadi ketua umum. Persis. Itu betul. Betul. Tapi untuk permennya si A. Si A kalau kemudian ternyata misalkan tidak sesuai dengan undang-undang yang di atasnya. Peraturan yang di atasnya. Menurut kamu dulu nggak sih permen ini dikeluarkan? Kalau kemudian ternyata ada di dalam undang-undangnya gitu ya, di dalam peraturan atau dalam UJN-nya, memang itu adalah perintah undang-undang. Berarti harus pertanyaannya adalah apakah undang-undang jabatan notaris itu adalah bersifat mengatur atau memaksa kan gitu? Kan memaksa kan? Iya. Kalau memaksa berarti kan harus. Kalau terkait dengan perlu enggak? Ya perlu, tetapi tentu isinya, esensinya harus dibatasi untuk hal-hal yang memang menjadi kewenangan kementerian. Itu Ex-officio. Enggak, bukan dalam konteks itu. Artinya notaris itu di bawahnya dalam tanda petik ya dalam konteks. Karena menteri yang melantik? Bukan juga seperti itu. Artinya kan dari semenjak PJN dalam pasal 50 juga kan terkait dengan pengawasan notaris juga tetap ada yang mengawasi kan. Iya, betul. Tapi kan yang diawasi kan jabatannya, bukan organisasi. Betul, makanya itu tadi. Sekarang logikanya itu kan kemudian dipakailah dalam konteks pasal 82. Logika itu ya, logika bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya itu ada NPD, ada MKM, MPN juga ada. Nah, karena kemudian orang-orangnya notarisnya itu dipayungi oleh wadah organisasi gitu ya, makanya kemudian organisasinya juga harus dalam tanda petik satu irama gitu. Oke. Nah, karena satu irama berarti kan hal-hal yang terkait dengan penguatan organisasi juga ada di kementerian. Itu yang saya tangkap gitu ya. Dari pasal 82 ya
tetapi tidak kemudian katakanlah masuk ke dalam esensi orang-orang gitu. Artinya esensi orang-orang itu artinya misalkan untuk menuju ke ketua umum, untuk kemudian menuju kabin, seterusnya itu kan nggak mungkin oleh kementerian. Tapi perlu nggak organisasi itu diawasi oleh kementerian? Kalau terkait dengan diawasi, kayak dokter juga kan sama diawasi. Tapi dalam konteks apa? Pengawasan dan pembinaan seperti apa jadi? Nah, misalkan gitu ya, kalau terkait dengan organisasi itu, pengawasan organisasi maksudnya, bukan pengawasan notarisnya ya? Bukan, ini kan bicara konteks 82 itu kan bicara organisasi, wadah. Bukan orangnya kan? Bukan jabatan. Gitu ya. Karena kan pasal 82 ini kan, kalau nggak salah di 30 2004 itu ada dua, 82 dan 83. 82 dipertegas soal 83. Dan ini digabung kayaknya jadi satu, muncul 5 ditambah 1 permen. Nah, pengawasannya kayak apa? Nah, 82 ini kan bukan bicara pekerjaan notaris, tapi kan wadahnya. Nah, pertanyaan saya, pengawasan pembinaan seperti apa yang dilakukan kementerian terhadap UINI? Apakah selama ini tidak ada pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi? Ya, konteksnya itu yang mungkin agak kabur kemana-mana kan. Kalau notaris itu menjalankan jabatan itu diawasi atau dibina oleh MPD, MPR gitu ya, MPR, MKW dan seterusnya kan gitu ya. Nah sekarang kalau kemudian kementerian mengawasi dalam hal ini membina organisasi, membina INI, kan hanya sebatas dalam konteks untuk kepentingan anggota dong. Ya kan kita sudah ada tempat yang lain bukan di sini. Ngerti maksudnya gini, terkait dengan ada kode etik kan gitu ya, terkait dengan pelaksanaan jabatan gitu ya. Nah, si kementerian itu mendelegasikan dalam hal ini gitu ya kepada organisasi kan. Nah itu yang kalau dilihat dari permen rancangan permen kan memang kemudian dicoret semua kan? Iya, ada yang hilang, coretin gitu. Makanya agak sedikit susah karena kemudian permennya itu belum ada. Ya, karena kan baru saat ini kepikiran. Iya, makanya kalau ada aja enak ya. Enak kita membahasnya. Karena rancangannya pun ternyata tidak, menurut saya tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Siap-siap aja. Karena itu kebiri banget gitu. Berarti siap-siapnya ada badai. Kalau tapi betul kata Kang Udin kali ya. Ayat 1, 2, 3, 4 nyambung. Tiba-tiba ayat 5-nya muncul, sambungannya dari mana? Apakah di ayat pasal-pasal sebelumnya ada berbicara organisasi? Ada jabatan kan? Lebih pada ke jabatan khusus untuk jabatan semua. Makanya kalau ditanya tadi Pak Mahfud, ya bentuknya seperti apa sih? Karena RPP, karena rancangannya belum final gitu ya. Agak sulit. Karena kalau kemudian di Kementerian ATR gitu ya, terkait dengan tarif, kan itu melibatkan organisasi. Diundang pembahasannya. Bagaimana kemudian merubah permen 2018 karena saya waktu itu ikut ya. Itu dibahas gitu loh, PMPJ gitu ya. Itu juga yang sempat sampai berapa persen itu kan? Itu juga kan dibahas. Kalau nggak salah dulu diusulin kayak INI per mil ya. Iya, itu kan terkait dengan tarif ya. Ada beberapa yang kemudian melibatkan organisasi kan. Nah, ada beberapa yang saya ikut gitu ya. Nah, kalau ini perlu nggak melibatkan? Harus. Jadi tidak bisa kemudian tanpa, kan stakeholder-nya kan notaris kan. Iya, tapi kalau melibatkan notaris saat ini siapa akan dilibatkan? PPK, Penggul kan? Sedangkan dua-duanya sedang berseteru. Kalau disebut berseteru mungkin juga terlalu sadis ya. Ini ya sadis ya. Iya biasa saja siapapun yang kemudian katakanlah di INI kan ada tim pakar kan. Pasti. Tim pakar, tim ahli gitu ya, itu yang kemudian nanti harus dilibatkan sebetulnya. Jadi permen itu kalau kemudian nanti akan keluar tidak bisa dari atas langsung gitu. Tapi yakin nggak Kak kalau melibatkan misalnya Menteri Berusaha Adil dari PP diundang, dari PP diundang, yakin nggak akan isinya itu akan sinkron? Ya minimal kan sedangkan untuk memecahkan satu permasalahan saja, tempat saja dilempar kan. Apalagi ini menentukan organisasi keseluruhan melalui draft.
melalui permen. Yakin nggak Ya kamu? kalau saya sih, kalau urusan keyakinan itu hal lain ya. Ah, Tapi sisi objektivitas kita selaku harus. notaris itu sama-sama harus kita inikan ya, kedepankan gitu ya. Karena bagaimanapun kan ini adalah masa depan kita gitu loh, masa depan organisasi gitu kan. Betul, setuju. Nah, artinya apa, kementerian itu juga berarti kan punya landasan atau punya katakanlah pilihan ya, mau siapa-siapa itu yang nanti ke organisasi siapa yang di ini, dipilih siapa yang bisa di ini dan seterusnya gitu. Diutus gitu. Jadi supaya masukan-masukannya itu bukan variasi hanya dari Tanda petik, kepentingan gitu kan. Kalau saya sih yakin sih teman-teman di pengurus itu banyak yang jago-jago gitu ya. Bukan hanya argumentasi tapi pemahaman terkait dengan sisi yang dijalin dari undang-undang dan undang-undang dasar. Ya, termasuk juga organisasi. Tapi betul nggak kan? Ini satu-satunya organisasi yang ada permen. Ya itu tadi saya contohkan di kode etik kan, kode etik PPAT. Nah, satu-satunya organisasi yang pakai ada permennya. Ya, notaris dan PPAT. Yang lain sih saya nggak tahu ya, tapi ya rasanya sih nomor satu salah satunya. Makanya karena belum ada bentuknya kayak apa nih yang diatur, saya juga agak bingung untuk kemudian memberikan argumentasi terkait dengan apakah kemudian karena belum lihat isi detailnya seperti apa. Karena kan yang disampaikan ke saya dari beberapa teman gitu ya, isinya tuh hanya itu dan kemudian dominasi kementerian semua, tidak ada cerita anggaran dasar. Ya, berarti itu benar-benar diambil KPGR ya. Apakah itu hoax atau tidak kan kita nggak tahu. Saya nggak tahu, jadi tidak bisa mengkonfirmasi juga. Maka apakah itu yang menyebabkan sampai bukan jadi ya, sampai rencana di akhir bulan kemarin dan awal bulan ini sampai belum muncul juga isu draft permen itu akan diluncurkan. Apakah itu menjadi pertimbangan berat? Harusnya ya. Jadi kementerian juga kan tidak bisa berdiri di satu sisi kan. Kalau kemudian itu nanti akan dikeluarkan permennya gitu ya, pasti kan harus dengan masukan-masukan yang memadai kan gitu ya, atau klausul atau isi-isi yang kemudian memadai dan kemudian tidak dalam tanda petik merugikan pihak yang lain gitu atau pihak lain. Karena kan mungkinkah permen Kumham ya, Kementerian Hukum dan HAM ini belajar dari beberapa kasus digugat kalah. Itu satu sisi. Itu permen, itu kan permen kan? Iya kan di MA potensi itu kan juga harus diperhitungkan loh. Karena dari putusan terdahulu ujian pengangkatan notaris KJN ya kalau nggak salah terakhir. Iya, ujian pengangkatan notaris kan. Walaupun sekarang udah tinggal berubah bentuk doang gitu. Kan kemarin sama. Iya, hal itu juga kan. Dan yang menggugat waktu itu profesor siapa ya dari itu yang pertama. Yang terakhir kan Helgi. Iya. Menang pula. Sama lah gitu ya. Tapi jangan menang lah, dua-duanya kalah. Kemudian, apakah ini yang ketiga kalinya untuk mengalami kekalahan? Mudah-mudahan kan. Ya kalau isinya tadi, kalau seandainya kita berandai-andai, seandainya yang beredar itu benar, berarti kan siap-siap menuai. JR. Ya makanya kalau bahasa Pak Mahfud kan menuai, iyalah. Tapi kalau belum keluar agak sulit kita memprediksinya. Ya kalau mudah-mudahan tidak sesuai dengan yang digambarkan oleh Pak Mahfud ya. Jadi mudah-mudahan isinya itu soft gitu ya. Jadi artinya kalau saya sih berharap isinya itu bahwa dikembalikan kepada katakanlah anggota gitu. Ya, kan makanya kan judulnya akankah. Bicara akankah kan ada kemungkinan ya, kemungkinan tidak. Akankah tergantung dari itu tadi. Kalau memang dia berpikiran belum belajar ya, kalau mau melihat ke belakang pengalaman di beberapa kali di JR, ya itu harus jadi pengalaman berharga itu. Iya 2 kali di JR, agak bukan gagal sih apa? Kalah kan, masa harusnya mengalami 3 kali kan gitu. Ya. Ditambah lagi draft yang muncul itu kan yang beredar ya. Itu kan ujungnya mudah-mudahan dengan hal-hal ini kita bisa menjadi lebih dewasa lah, intinya kan gitu. Jadi kan menunjukkan kalau kemudian ada persoalan itu gitu ya, ada ribut-ribut gitu, sebetulnya berarti kan kita belum berorganisasi dengan dewasa kan gitu, logikanya gitu kan. Nah, kita balik ke organisasi. Oke, pernah clear ya, gambaran clear, tinggal menunggu hasil isi permennya. Apakah 100% yang seperti yang ada yang beredar saat ini rumornya diambil alih semua,
menunjuk ketua umum dan sebagainya, atau ada mekanisme. Tapi kan ada plus minusnya nggak kan ketika ini bukan diambil ya, ditangani oleh kementerian. Plusnya apa buat organisasi, minusnya apa buat organisasi. Karena ini perintah undang-undang. Saya sih memang minus ya kalau kemudian diambil alih dalam tanda petik oleh kementerian. Tapi kan perintah undang-undang. Ngerti, artinya kan walaupun peraturan menteri itu cerita tentang pembinaan, pengawasan dan seterusnya gitu ya, tapi kan mungkin saja nanti isinya bahwa permen itu akan dilaksanakan sebagaimana kemana gitu ke peraturan menteri yang lain, bisa aja kejadian kan yang sudah dilakukan melalui apa gitu kan. Karena itunya belum ada, kita juga nggak tahu juga mau seperti apa gitu ya. Nah, tentu kalau yang disebut sebagai minusnya tentu kan anggota gitu ya, TNI gitu ya, organisasi bisa kemudian di bawahnya kementerian, jadi tidak punya legitimasi kan gitu ya. Jadi karyawan kan? Ya semacam karyawan staf, karyawan menteri dong. Iya, kalau positifnya sebetulnya ya punya gaji gitu. Positif. Berarti digaji kita ya? Punya gaji dong, ada pensiun jadinya. Di organisasi berarti lebih berbut lagi nanti. Jadi, tapi saya sih nggak akan ke sana. Akan lebih kemana? Apakah bermain dengan semi-semi gitu? Mungkin nggak juga sih. Nggak juga. Jadi hanya sebatas katakanlah pengawasan itu dalam konteks yang permukaan saja gitu. Tapi perlu nggak di permen itu dicantumkan sanksi bentuk pengawasan? Nggak perlu. Terhadap organisasi, pembinaan terhadap organisasi. Ya kalau pembinaan itu kan batasannya aja yang disebut pembinaan itu apa, misalkan apakah hanya kemudian memberikan pemahaman terkait dengan organisasi kepada ketua-ketua. Ya, sekarang pertanyaannya apakah anggota 20.000 itu nggak ada ngerti berorganisasi? Oh semuanya pada kita udah jadi anggota DPR, udah ada yang apa. Perlu nggak menteri membina? Ya makanya pembinaan itu dalam bentuk apa? Ya kalau bicara 82 kan tentang wadah organisasi, berarti bicara dengan organisasi. Ya ketua PNW harus gimana, ketua bidang harus gimana, mungkin itu. Oh, lebih kepada tujuan. Peningkatan kualitas berarti ya. Mungkin ke hal-hal yang bersifat katakanlah mentalitas gitu ya. Kalau hal-hal yang terkait dengan material isinya harus gaji dan sebagainya mungkin nggak sampai lah. Masuk sanksi gitu ya, nggak perlu ada sanksi. Karena kalau ke arah sana berarti kan hampir sama dengan bawahan dengan atasan kan. Kalau bawahan dengan atasan berarti kan ketuanya bukan lagi seperti itu. Berarti nggak perlu ada di situ ada sanksi kalau ketua umum tanda petik melanggar langsung ada. Ya sebetulnya kan kalau di situ di dalam rumah tangga juga ada kan. Kalau ketua umum ngapain gimana, kalau ketua PNW ini ngapain. Kalau nggak salah ketua umum bermasalah berarti yang memeriksa adalah tempat wilayah kerjanya dia. Iya, itu mah kan udah jelas karena kan ketua itu dari wilayah situ kan. Ketua PNW X ya di daerah X, di wilayah itu dia diperiksa oleh siapa, oleh MKW, DKW atau ya apakah rating atau kemudian UJN. Berarti nggak perlu ada pengawasan sebetulnya. Ya seharusnya nggak perlu ada pengawasan. Karena apa ketua PNW gitu ya atau ketua diawasi gitu ya, diawasi 34 PNW. Ya kecuali kalau dalam konteks keuangan kan memang bisa menggunakan mekanisme pemeriksaan melalui akuntan publik kan, itu kan gampang. Bisa lewat internal, eksternal ya. DPP kan gitu ya, atau jasa nilai. Iya, bukan nggak perlu menteri turun tangan ke situ. Berarti percuma juga dan keluarkan permen. Ya. Kalau seandainya, kalau isinya. Kalau udah ada nanti kita lebih seru lagi membahasnya kalau udah ada permen. Ya mudah-mudahan cepat keluar. Kalau nggak ada susah, kita maksudnya parameternya apa sih yang kemudian bisa kita. Karena hanya yang kita dapat, yang saya dapat itu hanya draft. Draftnya ya seperti itu. Coret-coret kan. Betul. Misalnya juga ada yang coret-coret, terus kemudian coretnya adalah anggaran dasar, rumah tangga gitu. Iya, berarti itu kayak PGRI benar sih kalau saya baca. Apakah notaris akan setara dengan PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia? Jadi PNRI, Persatuan Notaris Republik Indonesia. Dulu ada Pernori, Persatuan Notaris Indonesia ada. Pernori. Nggak tahu sekarang masih ada. Dulu HRI. HRI ada di Notaris Indonesia. Pernori. Asisten Notaris. Asosiasi Notaris. Iya, asosiasi banyak. Ani ya. Apakah itu kan?
Ya sebetulnya kan kalau terkait dengan wadah tunggal ini kan sebetulnya dari dulu juga udah banyak yang ini ya. Iya. Wadah tunggal ya tetap. Tapi kan beberapa kali digugat kan nggak pernah menang, tetap. Ya karena solid gitu loh. Nah kalau sekarang ceritanya begini ya saya agak khawatir juga gitu. Ada kemungkinan kayak pernah. Kalau kita bicara PAI. Ya kalau dilihat dari Undang-Undang Dasar 45 sebetulnya kan kita bebas untuk berserikat dan berkumpul ya. Tapi kan ada undang-undang lagi yang membatasi. Nah, Undang-undang nomor 2. Undang-Undang Dasar, undang-undang kan. Iya, ada undang-undang Kalau dasar. tidak Undang-Undang Dasar kan bebas dong berkumpul. Berarti JR dulu dong. Nah, itu di apa? Harus di JR dulu. Apa namanya? Belum ada ya. Setelah 2014 itu belum ada yang JR kalau tidak salah ya. Belum. Karena kondisi kayak gini kemungkinan ada. Ya, mudah-mudahan enggak lah. Saya sih berharap satu aja pusing kan. Apalagi banyak. Kang, jadi kalau menurut Kang Udin oke lah, karena ini hanya kita bicara draft. Kemudian ada wacana, karena tidak ada tanda tadi Kang Udin kan sempat bilang, dulu kan kompak. Apakah sekarang kekompakan, keguyuban itu sudah mulai pudar? Itu ya. Dari kacamata Kang Udin yang sudah 20 tahun ya, kalau nggak salah. Lebih saya. 20 tahun lebih malah. Kalau saya sih memandang gini ya, dulu sih, mungkin perbedaan ini ya, yang saya simak dari ini. Dulu pada saat saya masuk gitu ya, di tahun 99 sekian, 90 sekian. 2000 gitu ya, orang-orang itu kalau disuruh jadi ketua atau jadi pengurus lah males gitu. Oke. Dibela-belain gak datang. Pada saat kan ujung-ujungnya dijebak kan? Iya, pada saat konferensi, pada saat konferensi gitu ya. Dijebak aja dan jebakan Batman. Nah sekarang ini berebut gitu sampai tiket pun berlomba-lomba untuk dibayarin. Nah, gue udah bisa sendiri gitu. Kalau kan dari ketua Pengda pun berebut. Ya, makanya apa yang itu yang saya sampai dengan sekarang belum tahu jawabannya. Oh. Terkait dengan sebetulnya dengan jadi ketua dengan jadi pengurus gitu itu apa sih? Karena gini loh, maupun saya beberapa kali kan memberikan keterangan ahli ke teman-teman di kepolisian katanya di pengadilan gitu. Justru memang yang bisa membantu itu karena organisasi. Oh gitu. Notaris sendiri loh. Dengan apa? Dengan buat apa yang baik. Sudah pada saat pekerjaan nggak pernah ditanya kamu pengurus mana, kamu ketua mana, nggak ada. Gitu. Ya menurut saya sih memang padahal gengsi saja mungkin ya. Padahal kan harapan teman-teman berkumpul berserikat di luar ini kan dapat itu pengayoman, perlindungan. Ya tetap kan dibatasi ya. Kalau yang namanya notaris membela notaris kan nggak mungkin. Ya iya, bukan pengacara. Ya kalaupun memberikan keterangan ahli juga kan kadang-kadang juga tidak semuanya bisa kan. Berarti jauh berbeda. Jauh berbeda antara dulu sekarang. Saya 5 tahun sekarang ini agak berbeda banget gitu. Apa karena ada masa dulu nggak ada uangnya, sekarang banyak uangnya gitu? Walau lah, kalau urusan uang saya tidak bisa ya. Karena nggak tahu juga udah dari mana gitu. Kalau tadi disebutkan Pak udah ada dari ALP, dari kode etik dan seterusnya itu saya karena kemudian selama 20 tahun lebih apakah nggak pernah bagi kan? Oh bahaya kalau saya. Berarti sudah berapa? Iya, itu kan satu orang. Pencalonan DKP juga kan harus lunas. Saya kan dicalonkan oleh beberapa pegawai gitu ya. Tapi ya saya ikutin aja sih. Bukan berarti ingin jadi DKP ya. Tapi kan kalau udah diamanatkan oleh teman-teman harus daerah, jadi ketua DKP. Ya harus jadi ketua DKP lah, tanggung kan. Tinggal selangkah lagi kan gitu. Berarti dulu itu ditunjuk nggak mau, ketika diminta mendingan dia kabur, kalau sekarang malah menyodorkan diri. Iya. Apa yang kamu bisa gambarkan? Kok dulu begini, ini begini. Fenomena apa sih ini? Kok kenapa tiba-tiba muncul gini? Ya, 360 banyak orangnya makin kelihatan silo gitu ya kalau sudah jadi mungkin ya. Karena saya beberapa kali juga jadi pengurus biasa aja sih. Oh iya, dulu waktu itu karena perundang-undangan. Iya. Terus lagi
Ya sekarang kan ketua FKP saya. Karena itu Pak Ibrahim. Biasa aja. Ya, Jangan soal kerjaan nggak bakal ditanyain. Karena ketua FKP jadi dikasih kerjaan aja. Kerjaan aman. Oke Kak, kesimpulannya Kak, bukan diambil alih ya, akan dimunculkannya draft tentang wadah organisasi mereka. Apa yang saya sih berharap si Perkum tadi Permenkumham tadi gitu ya, mengakomodasi kepentingan seluruh anggota gitu ya, artinya agar keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya kemudian terjaga ya. Jadi jangan sampai kemudian dalam tanda petik ada anggapan pro sana pro sini gitu kan. Lurus aja, lurusnya itu sebenarnya ya ada anggaran dasar rumah tangga itu yang dipakai. Berarti isi Permenkumham itu tidak boleh keluar dari anggaran dasar. Iya. Acuannya anggaran dasar rumah tangga kode etik. Kan konteks yang disebut sebagai itikat baik itu adalah berangkat dari diri kita sendiri kan, dari organisasi sendiri dong. Karena kan yang mengatur harus diri kita sendiri. Iya. Kalau seandainya itu di luar, berarti siap-siap saja. Iya. Akan banyak muncul masalah baru. Jadi tadi kementerian juga pasti kan tidak mau lah menghadapi gugatan yang nggak perlu lah gitu ya. Ya orang urusan negara udah pusing gara-gara ini dia harus bolak-balik pengadilan. Iya, makanya mudah-mudahan nggak sampai lah ya. Kalau saya sih berharap dan teman-teman yang lain juga berbesar hati gitu ya, bahwa apapun yang kita inginkan, kalau kemudian dilakukan dengan jalan yang tidak baik, tidak akan bermanfaat untuk kita. Nah, sebagai anggota kan, dengan adanya permasalahan seperti ini banyak permasalahan seperti ini, Kongres yang rencananya Mei, mundur November, apakah November ini kan tidak mungkin, November ini tidak mungkin terlaksana Kongres, direncanakan Desember. Entah Desember jadi atau tidak, nah Kang Udin sebagai anggota melihat ini mundur, gimana Kak? Apakah kedepannya organisasi seperti apa Kang? Ya, sebagai anggota jelas keluar sih sebetulnya ya. Saya sih berharap ya kementerian kalau mau menentukan terkait dengan saya sih kembalikan anggaran dasar rumah tangga itu aja sih. Tapi bisa nggak kalau seandainya Kongres itu yang menetapkan menteri? Ya kalau kemudian itu dikembalikan ke menteri kan mau tidak mau dong. Berarti bisa dong di secara voting. Sismin Bakum. SABH ya. SABH. Ya sepanjang kemudian disepakati ya. Bisa dari anggaran dasarnya berarti kan harus dirubah. Oh iya. Tadinya belum. Kan saya bilang tadi lurus mana anggaran rumah tangga aja. Belum walaupun permen yang mengeluarkan kalau anggaran dasar belum bisa menetapkan ya bisa juga ya. Iya kan makanya kalaupun permen itu keluar sesuaikan anggaran dasar rumah tangga. Kalau undang-undang kan lebih tinggi permen. Nah dibanding anggaran dasar. Logikanya kan memang oke itu permen kan gitu ya. Dia adalah pelaksanaan dari undang-undang kan gitu. Tapi kan anggota itu sendiri gitu ya, anggota gitu ya, organisasi itu juga kan dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 45, kebebasan berserikat dan berkumpul tadi. Di pasal 3 juga kemandirian dan kebebasan dalam menentukan kualitas organisasinya itu sendiri. Ya sudah salah ya. Banyak hal yang kemudian dipertaruhkan, makanya kita lebih bahas lebih jauh tuh nanti pada saat ada permennya. Nah, mau di JR atau gimana kalau kemudian ternyata kira-kira merugikan atau keterangan tidak sesuai gitu ya, itu lakukan. Tapi kan minimal obrolan santai ini kan ya ada sedikit masukan lah buat teman-teman. Ya itu sih pendapat saya ya. Karena memang agak terbatas. Kita kan hanya bicara dalam norma-norma yang konteksnya undang-undang pembentukan peraturan perundangan itu kayak gini. Ada Undang-Undang Dasar 45, ada kemudian cerita tentang dulu pasal 82 itu hanya dua pasal kan, dua ayat ya. Dua ayat. Kemudian pasal 282 berubah jadi 2014 jadi banyak ayat. Kemudian terkait dengan JR dulu, itu organisasi itu hanya satu kan gitu ya. Beberapa kali diputuskan oleh MK bahwa memang hanya satu gitu ya. Kemudian gonjang gaji gitu ya, itu juga kan indikator-indikator itu yang kemudian seringkali kita anggap bahwa itu sebagai pemicu kan. Betul. Nah kalau kemudian itu rangkaian itu dikembalikan ke Kementerian Hukum kan bisa saja Kementerian Hukum mengambilnya itu yang mana gitu kan. Cuman ya kita karena saya gitu ya, bukan orang yang dekat dengan sana gitu ya, jadi agak susah juga.
Kan mungkin saya telepon Pak Yasona, Pak. ini Pak gimana? Kalau dekat sana, kalau dekat sama Pak Yasona kan bisa SKL cepat keluar kan? Oke, Guru Sabar ternyata seru ya. Dalam artian gini, Guru Sabar yang perlu digarisbawahi bahwa kementerian untuk mengeluarkan permen tentang wadah organisasi, yaitu INI, itu tidak semudah membalikan tangan. Banyak pertimbangan seperti yang tadi kamu bilang. Dia tidak bisa berpihak ke sisi A atau ke sisi B. Karena ada batasannya, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Balik lagi bahwa meskipun permen ini adalah perintah undang-undang, tapi anggaran dasar, anggaran rumah tangga juga perintah undang-undang. Iya, Undang-Undang 45. Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 dan di pasal 82 pun ada mandiri dan bebas di ayat 3. Untuk meningkatkan kualitas organisasi maka perlu anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan seterusnya. Jadi yang perlu digarisbawahi, semoga saja permen yang muncul tidak akan menuai badai yang seperti digambarkan. Berdasarkan pengalaman-pengalaman dari beberapa permen yang pernah dilakukan atau pernah di GR, tapi ini ada yang menarik. Di GR itu adalah permennya, tapi ketika dia menunjuk ketua umum melalui permen, dasarnya permen, itu petun. Iya. Karena SK-nya perorangan kan? Iya, karena SK-nya perorangan. Jadi petun itu bukan petun terhadap permennya, tetapi tindakan-tindakan yang dilakukan dasarnya permen. Iya. Itu petun. Sedangkan permennya GR di MA. Ada yang dirugikan. Oke, Guru Sabar, sampai jumpa di bincang santai dan liputan Cross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.